Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sarah Fadila Pulungan dengan NIM 15012110060 dari kelas AB 4509. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai tugas besar pengganti UTS mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Nah, pertama-tama, apa itu CSR? Nah, CSR adalah bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang mempunyai manfaat. Nah, lalu selanjutnya ada 3 fokus CSR atau triple bottom line. Yang pertama ada profit atau keuntungan perusahaan, di mana perusahaan mendapatkan keuntungan ekonomi agar usaha mereka dapat terus beroperasi dan terus berkembang. Yang kedua ada people atau kesejahteraan masyarakat, di mana perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia di sekitar mereka beroperasi. Lalu selanjutnya ada planet atau keberlanjutan lingkungan, yaitu bentuk kepedulian pihak perusahaan kepada lingkungan hidup. Lalu selanjutnya ada beberapa jenis contoh program CSR. Yang pertama yaitu rehabilitasi alam. Nah, perusahaan yang menghasilkan limbah dalam produktivitasnya dan menggunakan sumber daya alam seperti pepohonan, minyak bumi, dan batu bara harus dapat menjaga kelestarian alam di lingkungan sekitarnya. Lalu selanjutnya ada penggunaan sumber energi terbarukan. Nah, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya lainnya seperti air, udara, dan angin untuk mendukung aktivitas produksi perusahaan. Lalu selanjutnya ada pengolahan limbah. Nah, limbah yang dihasilkan oleh perusahaan harus dapat dikelola dengan teknik yang tepat agar tidak merusak keseimbangan ekosistem alam. Lalu selanjutnya ada filantropi. Nah, berbagai macam kegiatan kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Lalu selanjutnya yang terakhir ada budaya kerja sumber daya manusia. Nah, yaitu program tanggung jawab sosial oleh perusahaan dilakukan dalam bentuk penanaman nilai dan sikap untuk menghasilkan sumber daya manusia yang baik dengan memberikan beasiswa dan juga pelatihan. Lalu selanjutnya ada tujuan CSR, yaitu meningkatkan nama baik dan citra perusahaan. Selanjutnya menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. Dan selanjutnya yaitu membantu menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu selanjutnya ada manfaat CSR bagi masyarakat, pemerintah, dan juga korporasi. Yang pertama, bagi masyarakat, yaitu peluang penciptaan kesempatan kerja, lalu pendanaan investasi komunitas, dan pengembangan infrastruktur. Nah, manfaat CSR bagi pemerintah yaitu mengatasi permasalahan sosial seperti pemberian beasiswa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, lalu pembangunan sarana kesehatan. Nah, adapun manfaat CSR bagi korporasi yaitu meningkatkan citra perusahaan, lalu memperkuat brand perusahaan, dan mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Lalu ada contoh implementasi Corporate Social Responsibility, yaitu PT Bank Negara Indonesia atau BNI. Yang pertama yaitu ada BNI Berbagi. Nah, di sini BNI berkomitmen untuk menyatukan energi bersama dengan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Nah, komitmen BNI menerapkan keuangan berkelanjutan sebagai nilai-nilai atau values, sikap dan budaya kerja, strategi perusahaan, kebijakan operasional, serta sistem dan prosedur operasional perusahaan. Nah, BRI Berbagi merupakan bentuk tanggung jawab organisasi yang berdampak dari keputusan atau aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan.
melalui perilaku yang etis yang dapat memberikan kontribusi pembangunan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada BNI Berbagi Kesehatan. Nah, BNI menyelenggarakan PCR test gratis di lebih dari 15 kota di Indonesia, bekerja sama dengan jaringan Rumah Sakit Bunda dan Pertamedika. Melalui program ini, BNI membantu pemerintah untuk memetakan persebaran COVID-19 sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan yang diperlukan untuk menangkal persebaran virus. Nah, BNI Berbagi Kesehatan ditujukan untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta sebagai bentuk partisipasi BNI pada tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Lalu selanjutnya ada BNI Berbagi Kebersamaan, yaitu beberapa program dan bantuan langsung diantaranya program Indonesia Pintar dengan jumlah penerima manfaat yaitu 4.458.393, penyaluran kredit program kemitraan UMKM, program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka, yaitu dengan bantuan paket pangan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Nah, BNI Berbagi Kebersamaan didedikasikan sebagai bentuk partisipasi BNI pada community development dan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 8 yaitu pekerjaan layak dan nomor 1 yaitu tanpa kemiskinan. Lalu selanjutnya ada BNI Berbagi Pendidikan. Nah, BNI memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup. Diimplementasikan dalam beberapa program dan bantuan langsung diantaranya literasi keuangan bagi 800 pekerja migran, program edukasi bijak sampah pada pelajar dan masyarakat melalui Ayo Menabung dengan Sampah. Nah, komitmen BNI dalam meningkatkan kualitas pendidikan tercermin dalam berbagai tingkatan pendidikan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 4 yaitu pendidikan berkualitas. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu ada BNI Berbagi Go Green. Nah, beberapa program dan bantuan langsung diantaranya pengelolaan gedung yang ramah lingkungan, dukungan finansial untuk berbagai sektor energi terbarukan, lalu instalasi panel matahari dan kampanye program penghijauan. Nah, BNI mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan melalui aktivitas green banking sebagai BNI Go Green. Dan BNI Go Green merupakan implementasi dari dukungan BNI terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 7 yaitu energi bersih dan terjangkau dan nomor 13 yaitu penanganan perubahan iklim. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.